Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Sobat Channel? Semoga selalu diberi kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan semoga selalu diberi rezeki dan berkah yang melimpah. Ati Nabil kembali hadir akan melanjutkan cerita tentang legenda Ratu Pantai Selatan. Bagian yang ketiga. Sebelumnya, saya memberitahukan bahwa cerita ini hanya untuk hiburan semata dan hanya untuk menambah pengetahuan wawasan saja bahwa Indonesia itu kaya akan budaya dan adat yang beragam dikarenakan kultur yang berbeda. Oleh sebab itu, bila ada yang tidak sesuai dengan kepercayaan atau keyakinan yang kita anut, hendaknya jangan langsung menjudge benar atau salah. Kita harus menghargai yang mereka percayai dan mereka pun saya kira akan begitu terhadap kita. Oke, Sobat Channel, kita lanjut. Sobat Channel, yang akan kita bahas kali ini adalah beberapa tempat yang dianggap bisa menjadi sebuah wadah atau media untuk bisa bertemu dengan Ratu Pantai Selatan. Ada di mana saja? Yuk kita simak cekidot. Yang pertama, Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis ini dianggap sebagai pintu gerbang untuk memasuki kerajaan Ratu Pantai Selatan. Dan setiap malam satu suro masyarakat setempat biasanya akan memberikan sesajen di sekitar pantai. Menurut mereka, hal ini dilakukan sebagai bentuk rasa hormat terhadap sang penguasa lautan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul. Yang kedua, Panggung Sanggabuana di Kraton Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Panggung Sanggabuana ini konon tempat bercengkramaknya Sultan Surakarta dengan Kanjeng Ratu Kidul. Dan menurut legenda, seperti yang sudah diceritakan di bagian pertama kisah legenda Ratu Pantai Selatan ini, seperti yang di atas. Bagi yang belum menonton, silahkan tonton dulu ke bagian 1 dan bagian 2 di bawah ini. Menurut legenda yang sudah turun-temurun, Sang Ratu akan datang ketika bulan purnama. Yang ketiga, Hotel Inna Samudra, Sukabumi, Jawa Barat. Hotel ini berada di kawasan Pelabuhan Ratu. Tempat ini dipercaya sebagai salah satu tempat terkenal untuk bisa bertemu dengan sosok Nyi Roro Kidul. Tepatnya di kamar 3308. Untuk yang berminat, Sobat Channel, silahkan booking dari sekarang kamar nomor 308 ini ya. Oh no. Karena hal inilah yang membuat Hotel Inna Samudra ini memiliki daya tarik berbau mistis. Dan juga menurut mitos, sosok Nyi Roro Kidul sering hadir dan beristirahat di kamar 308. Karena itulah kamar 308 ini menjadi kamar incaran dari berbagai pelancong dengan tujuan untuk mencari ilmu dan bersemedi. Yang keempat, Pantai Karanghawu, masih di Sukabumi, Jawa Barat. Pantai Karanghawu juga merupakan salah satu tempat yang diyakini sebagai tempat bermukimnya Nyai Roro Kidul. Hal ini pula lah yang membuat banyak para peziarah datang ke sana untuk melakukan ritual mandi suci di tepi-tepi batu karang di sana. Baru tahu saya. Kalau mereka berendam di Karanghawu tuh ternyata sedang ritual mandi suci. Sering sih melihat kalau saya ke Pelabuhan Ratu. Yang kelima dan terakhir, Pantai Sembukan, Wonogiri, Jawa Tengah. Pantai ini merupakan pintu gerbang untuk bertemu Ratu sang penguasa Pantai Selatan. Di pantai ini juga banyak tokoh-tokoh spiritual yang rutin datang ke sana untuk melakukan ritual gaib mereka. Mitosnya, Pantai Sembukan ini dianggap sebagai pintu ke-13 untuk bertemu Ratu Pantai Selatan. Dan konon katanya, tempat itu juga sering digunakan oleh Raja-Raja Surakarta untuk bertemu dengan Sang Ratu Pantai Selatan. Dan pada malam satu suro, semua orang di Kraton Surakarta rata-rata akan datang ke pantai itu untuk membawakan sesajen. Dan sesajen ini diberikan oleh mereka sebagai simbol hormat pada sang penguasa lautan. Sobat Channel, selanjutnya adalah segmen tentang beberapa kesaksian orang-orang yang mengaku pernah bertemu dengan Sang Ratu Pantai Selatan. Kesaksian yang pertama, Bapak Ansori. Bapak Ansori ini adalah penjaga atau juru kunci dari Pantai Watu Ulo, Jember, Jawa Timur. Bapak Ansori ini memang memiliki indera ke-6 yang lumayan tajam. Beliau pun merupakan asli penduduk sana. Bapak Ansori ini bersaksi bahwa dia pernah bertemu dengan Nyi Roro Kidul
Masa pertemuannya ini terjadi pada saat Bapak Ansori ini lagi tirakat dan melakukan puasa selama 40 hari. Di hari yang ke-41, tiba-tiba dia dikagetkan dengan adanya penampakan sosok wanita yang sangat cantik jelita dengan seluruh pakaiannya berwarna hijau lengkap dengan senyuman yang sangat menawan. Ketika melihat sosok tersebut, baik Bapak Ansori maupun sosok yang diduga Nyai Roro Kidul itu pun sama-sama terdiam, sama-sama menatap. Dan saat ditanya lebih lanjut apa yang dibicarakan ketika mereka bertemu, bapak ini hanya tersenyum dan tidak membeberkan lebih lanjut. Kesaksian yang kedua. Kesaksian lain dialami oleh seorang wanita bernama Ninik yang merupakan juragan ikan di pantai Pajeg Wesi, Pesanggerahan, Banyuwangi, Jawa Timur. Ibu ini mengaku pernah bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Dia menceritakan bahwa pada suatu hari saat dirinya sedang duduk bersantai di ruang tamu menghadap keluar, dia dikagetkan dengan kehadiran sosok perempuan. Perempuan itu berwajah ayu, cantik, dan kulitnya sangat mulus. Menurut Ibu Nini, tinggi badan perempuan itu melebihi tinggi normal wanita Indonesia pada umumnya. Rambutnya hitam terurai panjang, dan di kepalanya tampak seperti kupluk kencana atau kupluk emas yang menggambarkan seorang ratu kerajaan. Dan paras ayu tersebut juga terlihat anggun dengan pakaian tradisional Jawa kuno untuk para ratu kerajaan. Tapi menurut Ibu Nini, selendang yang melingkar leher wanita itu selalu terbang di antara kedua tangannya, seakan-akan selalu waspada dan seperti sedang menjaga yang empunya. Dan pakaian serta selendangnya yang digunakan wanita itu memiliki warna yang senada, yaitu bercorak putih. Ibu Ninik ini bilang bahwa yang dilihatnya itu beda sama yang dilihat di TV katanya. Kalau di TV warna pakaiannya kan warna hijau, sedangkan yang dia lihat berwarna putih. Ya mungkin saja Nyai Roro Kidul itu sedang bosan memakai busana warna hijau terus. Sekali-kali ingin warna yang lain memakai busananya ya Sobat Cina. Bagaimanapun juga seorang wanita memang selalu ingin bersolek, ingin punya busana warna lain, enggak yang itu-itu terus. Oke, kita lanjut. Kesaksian yang ketiga, Sisilia Widawati. Sisilia Widawati ini adalah anak kedua dari seorang pelukis terkenal dengan aliran realisme naturalisme, yaitu Basuki Abdullah. Siapa sih yang nggak kenal Basuki Abdullah? Mbak Sisilia ini pernah membeberkan kisahnya di majalah Tempo pada tanggal 27 Januari 2015 silam. Dia mengatakan bahwa pengalamannya itu sudah terjadi 30 tahun yang lalu. Pada saat itu, dia berumur 12 tahun. Dia mengaku pengalaman pribadinya ini tidak pernah dibeberkan di media manapun sebelumnya. Dia hanya menceritakannya kepada teman-temannya, dan itu pun kalau terpancing gara-gara mereka sedang membahas kisah-kisah mistis. Jadi ceritanya begini Sobat Cina. Waktu Mbak Sisilia ini masih kecil, dia diajak ayah dan ibunya menginap di Hotel Samudra Beach yang sekarang menjadi Hotel Inna Samudra. Waktu itu ayah dan ibunya sedang check-in di lobi hotel. Tiba-tiba dia didatangi oleh seorang perempuan yang wajahnya sangat ayu, cantik sekali, khas wanita Indonesia. Kulitnya putih, rambutnya panjang terurai, memakai syal berwarna hijau. Karena waktu itu Mbak Sisilia tahu ada larangan memakai pakaian atau atribut berwarna hijau. Sudah diterapkan di sana sejak lama, termasuk di Hotel Inna Samudra itu. Dia menjadi keheranan, kok berani ya memakai pakaian dan syal warna hijau, pikirnya. Di tengah-tengah keheranannya, tiba-tiba perempuan itu bertanya, "Bapakmu di mana?" Pakai logat Jawa kental. Tanpa menjawab, Sisilia kecil langsung berlari ke arah ayahnya dan memberitahu bahwa ada yang mencari ayahnya. Tapi belum selesai Sisilia kecil ini selesai bicara sambil menengok dan mau menunjuk ke arah perempuan tersebut, ternyata perempuan itu sudah tidak ada. Akhirnya Sisilia bercerita kepada ayahnya tentang peristiwa tadi, dan ayahnya mengatakan bahwa itu adalah Sang Ratu Kidul. Dan ayahnya Basuki Abdullah bahwa Sang Ratu Kidul itu sedang menanti kedatangan mereka. Dan memang Basuki Abdullah
sang maestro itulah yang melukis Nyai Roro Kidul, sang ratu pantai selatan, yang disimpan di Inna Samudra Hotel sampai sekarang. Nah, Sobat Channel, itu tadi seputar legenda dari Ratu Pantai Selatan ini. Sobat Channel boleh percaya atau tidak, dan nyatanya memang sebagian masyarakat kita masih ada yang sangat mempercayainya. Dan apa salahnya kalau kita menghargainya? Kalau ada Sobat Channel yang mempunyai pengalaman yang berhubungan dengan Nyai Roro Kidul, boleh komen di bawah. Sekian, dan jangan lupa like, komen, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalau ada konten-konten seru lainnya akan mendapatkan notifikasi yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.